jurus jitu kontrol, dan baca karakter wanita saat PDKT. Bro, lo pasti pernah kan, lagi asik PDKT sama gebetan, tiba-tiba lo merasa kayak lagi main tebak-tebakan. Lo nggak tahu apa yang dia pikirin, apa yang dirasain, dan apa yang harus lo lakuin selanjutnya. Rasanya kayak lagi nyetir mobil tanpa peta, cuma ngandelin firasat. Nah, ini nih yang sering bikin kita galau. Kontrol di sini bukan berarti lo jadi diktator yang ngatur dia seenaknya, bro. Justru sebaliknya, kontrol yang gue maksud adalah menguasai diri sendiri, mengelola emosi, dan memastikan alur PDKT berjalan sesuai yang lo mau, bukan terombang-ambing oleh ketidakpastian. Dan membaca karakter itu, ya skill buat memahami dia lebih dalam, bukan cuma dari obrolan, tapi dari hal-hal kecil yang sering luput. Dengan dua hal ini, lo bisa lebih santai dan pede saat ngedeketin dia. 1. Kontrol diri dan emosi. Jangan terlalu cepat ngegas. Bro, hal pertama yang paling penting adalah kontrol diri. Lo harus bisa mengendalikan emosi lo, terutama nafsu buat terlalu cepat ngegas. Maksudnya gini, jangan langsung 100% kasih perhatian lo dari hari pertama. Kasih dia ruang, biarin dia penasaran. Misalnya, kalau dia ngechat, jangan langsung balas dalam hitungan detik. Biarin ada jeda, tapi jangan terlalu lama juga. Ini bukan soal jual mahal, bro. Tapi soal mengajarkan dia bahwa lo punya hidup yang sibuk dan menarik. Lo punya kegiatan lain selain nungguin chat dari dia. Ini bikin dia penasaran dan pengen tahu lebih banyak tentang lo. Seringkali kita terlalu antusias di awal dan akhirnya jadi terlalu posesif atau terlihat desperate. Ini justru bikin cewek ilfeel. Tunjukkan bahwa lo adalah cowok yang tenang, dewasa, dan punya kendali atas diri lo sendiri. Itu daya tarik yang kuat banget, bro. 2. Baca karakter dari cara dia berkomunikasi, tipe pembicara atau pendengar. Pola komunikasi itu jendela ke karakter seseorang. Perhatiin, bro, dia ini tipenya lebih banyak ngomong atau lebih banyak mendengar. Kalau dia lebih banyak ngomong, dia mungkin tipe yang ekstrovert dan suka berbagi cerita. Lo bisa jadi pendengar yang baik dan sesekali lempar pertanyaan yang memancing dia buat cerita lebih banyak. Lo juga bisa menanggapi ceritanya dengan antusias, biar dia merasa dihargai. Kalau dia lebih banyak dengerin, dia mungkin tipe yang introvert atau pemalu. Lo yang harus lebih aktif buat mulai topik. Jangan ragu buat cerita tentang diri lo, tapi jangan egois juga. Sesekali tanya pendapatnya, atau ajak dia bicara tentang hal-hal yang dia sukai. Dengan memahami polanya, lo bisa menyesuaikan diri dan bikin obrolan jadi lebih nyaman buat kalian berdua. Jangan sampai lo jadi dominan banget atau justru diam-diaman aja. 4. Kontrol jadwal. Jadilah misterius yang menarik. Ini salah satu jurus yang powerful, bro. Kontrol jadwal lo. Jangan selalu bilang iya setiap kali dia ngajak atau nanya bisa ketemu. Sesekali, tolak secara halus. Misalnya, dia ajak lo nonton di hari Sabtu. Lo bisa bilang, "Wah, Sabtu ini gue udah ada acara nih. Gimana kalau Minggu sore aja, kita ngopi santai?" Tindakan ini mengirimkan pesan bahwa lo adalah cowok yang punya kehidupan sosial yang aktif dan terencana. Lo nggak cuma duduk manis nungguin dia. Ini bikin dia melihat lo sebagai tantangan yang menarik, bukan sebagai pilihan yang gampang. Tapi ingat, jangan terlalu sering nolak juga, bro. Nanti dia pikir lo nggak tertarik. Kuncinya ada di keseimbangan. 4. Baca karakter dari body language dan ekspresi. Jendela ke hati. Body language atau bahasa tubuh itu nggak bisa bohong, bro. Saat kalian lagi ngobrol langsung atau lagi jalan, perhatiin hal-hal kecil ini. Kontak mata. Kalau dia sering melakukan kontak mata dengan lo saat bicara, itu tanda dia tertarik dan nyaman. Tapi kalau dia sering menghindari tatapan lo
Atau melihat ke arah lain, dia mungkin lagi nggak tertarik atau merasa gugup. Posisi tubuh, coba perhatiin, apakah dia menghadap ke arah lo saat bicara, atau justru menutup diri dengan menyilangkan tangan. Posisi tubuh yang terbuka, menghadap lo, tidak menyilangkan tangan, itu indikasi dia terbuka buat lo. Senyum dan tawa, tawa yang tulus dan senyum yang lepas, itu tanda dia nyaman dan senang ada di dekat lo. Dengan membaca bahasa tubuhnya, lo bisa tahu kapan dia lagi nyaman, kapan dia lagi tertarik, dan kapan lo harus mundur sedikit. 5. Kontrol obrolan, arahkan ke topik yang mendalam. Jangan biarkan obrolan kalian cuma seputar lagi apa, atau udah makan. Itu basi, bro. Kontrol arah obrolan dan bawa ke level yang lebih dalam. Misalnya, alih-alih cuma nanya hobi lo apa, coba tanya, kalau lo lagi stres, biasanya ngapain buat bikin diri lo rileks? Atau, apa impian terbesar lo? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, lo nggak cuma dapat jawaban, tapi juga memancing dia untuk membuka diri dan berbagi hal-hal yang lebih personal. Ini menunjukkan bahwa lo bukan cuma tertarik sama fisiknya, tapi juga sama pribadinya dan jiwanya. Percakapan yang mendalam akan menciptakan ikatan emosional yang kuat. 6. Baca karakter dari lingkaran pertemanannya. Siapa temannya, siapa dirinya. Cara dia berinteraksi dengan teman-temannya bisa jadi cermin karakter dia, bro. Kalau dia sering cerita tentang teman-temannya, atau lo sempat ketemu mereka, perhatiin tipe pertemanan. Apakah dia punya teman yang suportif, atau justru yang toksik? Lingkaran pertemanannya bisa kasih gambaran tentang nilai-nilai yang dia pegang. Cara dia memperlakukan temannya, apakah dia peduli dan menghargai teman-temannya, atau dia sering menjelek-jelekan mereka di belakang. Cewek yang bisa menghargai teman-temannya, kemungkinan besar juga akan menghargai lo juga. Lo bisa tahu seberapa loyal, peduli, dan dewasa dia dari cara dia memperlakukan orang-orang terdekatnya. Ini adalah cara yang halus tapi efektif buat membaca karakternya tanpa harus bertanya langsung. 7. Kontrol alur, jangan terburu-buru mengikat komitmen. Bro, ini sering kali jadi jebakan. Setelah beberapa kali jalan, lo merasa cocok, terus lo buru-buru pengen resmiin dia. Ini bisa bikin cewek kaget dan merasa tertekan. Kontrol alur PDKT dengan membiarkannya mengalir secara alami. Jangan langsung tanya, kita ini sebenarnya apa, atau mau jadi pacar. Sebaliknya, tunjukkan komitmen lo lewat tindakan, konsisten dalam memberikan perhatian, hadir saat dia butuh, dan tunjukkan bahwa lo serius tanpa harus banyak bicara. Ketika dia sudah merasa nyaman dan yakin, dia yang akan secara tidak langsung memberikan sinyal bahwa dia siap. Sinyal ini bisa berupa dia yang makin sering inisiatif buat ngechat, atau dia yang terbuka banget buat cerita masalah pribadinya. Saat momen itu tiba, lo bisa pelan-pelan masuk ke tahap yang lebih serius. Intinya, PDKT itu bukan balapan, tapi proses saling mengenal. Dengan mengendalikan diri lo dan membaca dia lebih dalam, lo nggak cuma bisa dapetin dia, tapi juga dapetin hubungan yang lebih sehat dan tahan lama. Jangan lupa subscribe channel ini. Salam cinta dan bahagia selalu.